terakhir saya pantau pas dia nengok itu bukannya rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di Kardan Channel TV. Sebelum kita mulai di channel ini, saya akan sedikit menceritakan tentang kisah horor tersebut. Sebelumnya cerita ini saya mendengar tentang seorang pemancing. Kisah seorang pemancing ini yang pernah melihat penampakan yang benar-benar seram. Tunggu apa lagi? Langsung kita panggil aja narasumber ini. Haji Ali, persilakan masuk. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Pak Haji, ini saya mengundang Pak Haji ini sedikit banyaknya informasi ya dari tim kita. Pak Haji pernah mengalami hal-hal yang mistis gitu ya, misalnya kayak horor-horor gitu ada gitu ya. Saya tertarik dengan cerita tim kita yang menceritakan tentang kisah Pak Haji ini. Oh ya. Kurang lebihnya Pak Haji menceritakan kepada teman-teman kita yang telah melihat di channel Kardan ini lebih panjang lebarnya lagi ataupun lebih seram lagi. Dipersilahkan Pak Haji menceritakan. Oke, jadi begini Mas Kardan ya. Iya, Haji. Sesuai pengalaman saya, Iya. karena kan emang saya dibilang hobi mancing sih juga tidak terlalu. Oke. Tapi kalau emang ada jadwal pemancingan malam, saya emang kadang-kadang suka ikut kalau emang lagi senggang dan emang besoknya hari libur lah gitu ya. Oke. Kebetulan kejadian ini emang saya ngalamin sendiri ya. Pada saat saya ada jadwal pemancingan di daerah daerah Bogor. Masih daerah Bogor sih. Nggak perlu tahu pemancingan di mana lah ya. Iya, nggak apa-apa, nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin ya. Pokoknya di pemancingan tersebut itu emang ya agak lumayan lah tempatnya. Sebenarnya kejadiannya bukan pemancingannya. Kejadiannya itu Mas Kardan pas saya selesai mancing tersebut, itu selesai di jam 2-an sih. Mulainya mancing itu sih jam 9 malam. Karena paket ya. Oh, dibilang paket lah, paket pemancingan lah ya. Iya, oke. Dibilang Galatama sih bukan, paket lah ya. Paket 1,5 jam, kita ikut 2 paket, jadi akhirnya saya sampai ke jam 2 malam gitu kan. Jam 2 malam selesai, saya baru pulang. Nah kejadiannya sih sebenarnya bukan di pemancingan ya, tadi saya bilang. Kejadiannya sih di jalan. Oh, di jalan ya? Pas saya arah pulang. Oke, tunggu sebentar Pak Haji. Kita ngopi dulu Pak Haji, biar enak relax ya. Siap, kasih. Nanti kopinya keburu dingin. Oke, silakan. Jadi gini Mas Kardan. Ya singkat cerita aja lah ya. Pada saat pulang mancing, selesai mancing sih, saya sih di jam 2 ya, kalau nggak salah ya. Jam 2 pas setengah 2 lah saya. Waktu itu saya sih nggak ngeliat jam. Masih sekitar jam segituan lah ya. Saya pulang mancing dari pemancingan tersebut. Kebetulan saya bawa motor Satria Epo ya. Di tengah jalan sih awalnya sih biasa-biasa aja ya. Saya juga nggak punya firasat apa-apa gitu. Ya biasa aja lah. Pas saya masuk jalan dari Ciherang masuk ke arah Bojongsari, tiba-tiba kok kenapa gitu ya, bulu kuduk saya itu merinding banget lah gitu kan. Kalau nggak salah jam-jam segitu gerimis ya, gerimis, hujan nggak gede enggak hujannya, ya gerimis lah, bilang gerimis, tapi banyak gitu kan. Nah, pas di jalan mau masuk Ciherang ke Bojongsari itu, jalannya kan jelek ya dulu ya, nggak semulus sekarang gitu kan. Bulu kuduk saya kok merinding banget gitu kan. Pas di tengah-tengah area sawah yang sekarang udah jadi perumahan itu emang belum ada apa-apa lah ya, masih sawah gitu kan. Pas nyampe ke pohon nangka, saya ngeliat ada
sosok makhluk lah ya. Tapi ngadepnya nggak ke jalan, dia ngadepnya ke belakangnya jalan lah. Terus sampai saya merinding lah sampai sekarang juga lah, karena kejadiannya itu nyata. Saya kira itu teman saya yang namanya si Icung gitu kan, karena postur tubuhnya itu sama persis kayak si Icung gitu kan. Oke, tadi kan Pak Haji bilang berpikir bahwa itu teman Pak Haji ya. Betul. Panggillah Pak Panggil Haji. lah, ya Cung gitu kan kata saya. Cung, saya beberapa kali manggil tapi kok nggak nengok gitu kan. Saya tahu itu posisi Cung itu. Makanya kenapa saya panggil itu. Saya pengen ngajak pulang karena kan masih jauh lah ya ke kampung saya gitu kan, masih jauh. Saya panggil beberapa kali, Cung tapi nggak nengok. Terakhir saya panggil, pas dia nengok itu mukanya rata, ada. Dan itu nggak ada mukanya? Nggak ada, mata nggak ada, pokoknya rata aja. Udah kayak kulit semua itu. Kaget saya mengatakan. Sampai saya deg-degan lah gitu. Itu mas saya bawa motor udah kayak apalah gitu kan. Serem juga ya. Bukan serem lagi. Udah kayak orang kesurupan. Saya bawa motor itu jalan jelek. Saya hajar, panggul saya hajar. Gak peduli lah itu jalan mau kayak gimana. Sampai ya dibilang mau jatuh ya gitu kan. Ya saking takutnya lah saya. Iya, oke, saya paham. Nah, saya juga perasaan ngikutin udah gitu kan. Bawa motor juga pasti tanjakan yang mau ke Bojong Sari itu kan ada nanjak tuh ya. Iya. Jalan jelek itu kayak berat banget gitu kan. Ya saking saya takutnya lah ya. Takut saya itu. Nah pas di musola itu ketemu yang namanya Mbak Aning apa siapa lah itu. Sampai ditanya saya, kenalan mana gitu kan? Ya. Kenapa kamu gitu kan? Ya saya sampai nggak jawab lah. Saking takutnya sampai saya ke rumah gitu kan. Ya kata orang tua dulu lah, kalau ketemu yang kayak gitu lah ya, itu kita harus bakar ini gitu kan sebelum masuk rumah nih, begini nih, bakar gitu, beginiin. Kalau enggak lewatin rumah terus balik lagi. Kalau enggak diam dulu di luar gitu kan, jangan masuk. Kata orang tua dulu. Kenapa? Biar nggak ikut masuk ke rumah gitu bakarkan. Nah saya ingat lah itu, langsung saya bakar lah itu kan, tangan saya pakai korek, terus cuci kaki lah ya, saya cuci kaki, cuci tangan, saya cuci muka dulu tuh di depan rumah saya, baru saya masuk lah. Tapi sampai masuk pun tetap bulu kuduk saya tuh merinding banget, karena jelas banget tuh rata mukanya itu. Benar-benar nggak ada. Benar-benar rata, kaget saya. Postur tubuhnya kayak teman saya yang namanya itu, makanya saya panggil nih bulu kuduk saya nih. Ya. Saya juga ngerasain nih. Tuh ya. Iya. Saya kalau udah ingat ke cerita itu asli itu kalau dibilang rata itu dia nggak serem lah ya. Tapi dibanding saya ketemu ya kuntilanak ataupun pocong itu lebih serem itu Bang Kardan. Saya juga baru dengar ya, misalnya setan rata mukanya gitu. Rata Bang Kardan itu asli itu saya kaget saya Bang Kardan. Pokoknya saya ngelihat pocong, ngelihat kuntilanak, itu saya nggak semerinding yang sekarang saya alami lah ya, yang mukanya rata. Ini pasti nih sampai dibilang saya nggak bisa tidur lah gitu kan, sampai ke waktu subuh lah saya tidur setengah 6 kalau nggak salah, masih teringat itu. Soalnya kenapa? Depan muka saya banget dia nengok begini, pas dia nengok saya kaget tuh, nggak ada muka lah gitu kan, rata semua. Ya siapapun lah gitu kan kalau ngeliat itu pasti dia kalau nggak bawa motor pasti lari. Iya. Kalau yang bawa motor pasti ngebut ya. Nah itulah kejadian yang emang sampai sekarang masih teringat. Itu kisah nyata saya. Iya. Dan kebetulan nggak jauh dari rumah saya lah itu ya. Tempatnya lah ya. Makanya saya kalau udah lewat situ ya deg-degan aja gitu kan. Masih ada enggak ya gitu. Dan saya udah janji lah kalau ada teman saya di situ duduk atau apa saya nggak mau manggil-manggil. Takut kejadian lagi Bang Kardan. Iya. Karena emang mukanya rata itu gimana ya, kaget lah gitu kan. Gimana sih muka rata tuh kasih kaget Bang. Iya. Sampai saya ya dibilang gemeter ya pasti gemeter lah. Sampai kalau saya ingat ke situ tuh bulu kuduk tuh merinding. Oke Pak Haji, tadi kan kita udah mendengar ya cerita tentang
masa lalu Pak Haji ya, Oke. kurang lebihnya. Ada lagi nggak yang Pak Haji pernah alami gitu, mistis-mistis yang seingat Pak Haji? Sebenarnya Bang Kardan, kalau yang namanya pemancing malam lah ya, Iya. termasuk saya sih dulu sih selalu mancingnya ya. Itu pastilah siapapun pasti ada ya Iya. kejadian lah gitu kan, atau ngalamin lah ya, Pastinya, ya. seperti saya pernah dan pasti. Karena tidak menutup kemungkinan masing-masing si pemancing itu kan ketemu makhluk halus apa gitu kan. Ya sepengalaman saya aja saya cerita seperti ini, dan emang ini tidak direkayasa atau apalah ya. Iya. Itu kejadian real karena saya suka mancing malam gitu kan. Dibilangnya ngembun ya. Iya. Ngembun itu mancing malam. Nah, setelah saya kejadian yang kemarin di jalur itu ada lagi Bang Kardan. Oke. Boleh ceritakan Pak Haji ya? Boleh diceritain Iya, ya. boleh. Pengalaman saya di Ya, soal. silakan. Saya kebetulan kalau nggak salah itu di malam Senin ya. Senin. Itu saya mancing dari sore jam 3 ya. Ini kejadiannya masih baru ya? Apa udah lama? Udah lama itu Bang. Udah lama. Nah, udah lama. Sekarang sih udah banyak rumah sih kan. Iya. Dulu sih emang jalur itu emang sepi lah ya. Dan emang kalau sudah di atas jam 10 malam itu jalur ke jembatan besi itu jarang orang lewat karena jarang itu. Nggak ada yang berani. Iya, nggak ada yang berani. Tapi sekarang mah udah lihat banyak rumah gitu ya. Udah terang lah ya, lampu di mana-mana banyak yang lewat. Dulu mah emang benar-benar sepi Bang Kardan. Nah, satu mancing malam itu bukan mancing malam sih, mancing saya dari sore sebenarnya, dari jam 3. Karena beberapa season mancing sampai lewat ke Isya. Dari Isya tuh selesai lah ya, selesai memancing. Itu biasalah yang namanya orang hobi mancing pasti ngambil ikan sisa dulu Bang Kardan, benar nggak? Iya. Saya antong aja gitu kan, sama yang lain lah rekan-rekan yang lain. Kan besoknya kan hari Senin lah ya. Saya mau ngambil uang itu ya buat akomodasi atau apa gitu kan. Nah, pas saya lihat jam itu nggak kerasa lah ya, ngambil ikan sisa itu sampai jam 10:30, sampai jam 11-an lah. Akhirnya saya ke saung pemancingan yang punya kolamnya, saya bayar apa tiket-tiket yang dari sore itu, akhirnya saya bayar. Habislah uang saya, nah, bukan habis lah ya, nggak cukup waktu itu. Itu ya udahlah, saya putusin saya ngambil ke ATM gitu kan. Karena ATM yang paling terdekat itu di daerah Pagelaran, tapi jalur yang paling terdekat ya itu ke jembatan besi Bang. Jembatan besi ya. Kalau lewat Drama Gasana jauh. Iya. Muternya lewat Babakan, lewat Gunung Sri juga jauh. Salah lewat jembatan besi itu. Akhirnya saya ambil cepatnya aja lah ya. Ya saya pikir sih, masa sih gitu kan. Tapi emang awalnya sih yang punya kolam juga nggak ngelarang Bang Kardan. Kalau bisa jangan lewat situ lagi. Iya. Gitu. Tapi tetap aja saya maksa karena saya sih orangnya kalau udah mau lewat situ ya saya terabas lah gitu kan. Rasa takut sih pada saat saya mau jalan enggak ada Bang Kardan. Sedikit pun saya nggak ngerasa ada takut gitu kan. Ini saya udah berani lagi nih Bang Kardan. Wah, tenang aja dulu nggak apa-apa. Iya, ini soalnya nggak biasanya gitu kan. Kalau udah cerita kayak begini, bulu kudu nih gimana? Ada bedanya ya. Beda lah pokoknya. Nah, saya sebenarnya dilarang sama yang punya kolam itu. Jadi jangan lewat situ lah, lewat muter aja lah gitu kan. Nggak apa-apa lah, Kang, kata saya gitu kan. Iya. Ya nggak takut sih, ya enggak lah. Gitu kan. Kan di ujung jembatan itu kan semua ada kuburan gitu kan, makam lah Bang, ya makam umum lah gitu kan. Pas emang jalur itu ngelewatin tengah-tengah makam umum Bang ada. Samping kiri kanan itu makam umum. Nah, ya saya jalan lah ya dari kolam lah ya. Singkat cerita saya jalan dari kolam. Setelah saya setengah perjalanan sih, yang nggak ngerasa ada yang ganjil lah ya. Saya biasa aja gitu kan. Setelah pas masuk ke jembatan, kenapa kok berasa ada yang aneh gitu kan? Aneh. Apa tuh yang dirasain tadi?
Pertama saya ketemu anak kecil. Anak kecil itu gimana ya? Ya botak sih enggak terlalu botak lah. Oh, jam segini ada anak kecil gitu kan. Sebelum masuk jembatan tuh. Yang sekarang sih jadi rumah tuh. Ada anak kecil lah. Kaget juga kan. Lari apa diam dia? Dia diem. Saya kaget dong kalau dia diem kan. Nah ini kenapa ini? Kok bisa ada anak kecil sedangkan yang lewat aja jarang. Bahkan dibilang nggak ada lah jam segitu yang lewat. Mungkin satu-satunya motor yang lewat saya makanya gitu. Pada saat jam 11, jam 12 lah itu. Nah, jadi gini Bang Kardan, pas saya ketemu anak kecil itu tiba-tiba perasaan itu nggak enak lah ya. Dibilang nggak enak itu kok gini amat ya sama masuk jembatan ya. Sampai bulu kuduk saya tuh berdiri semua lah, merinding lah itu. Ya yang namanya jembatan besi gitu kan, dilewatin motor itu udah pasti bunyi lah. Kecek. Itu Bang Kardan apa yang terjadi itu di ujung jembatan. Sampai saya muji, astagfirullahaladzim, apa yang bisa saya sebut lah. Saya nyebut nama Allah. Udah nggak karuan, itu yang saya lihat mayat tengah jembatan Bang Kardan. Sampai saya mundur nggak bisa, maju juga ada mayat. Baru kali ini pengalaman saya dicegat sama mayat. Itu sampai nggak karuannya. Mundur saya nggak bisa, bahkan jembatan tuh pas banget motor. Kejadian jembatan di ujung itu ada mayat, maju kan nggak bisa saya Kardan. Mundur pun nggak bisa. Akhirnya saya paksa mundur gitu kan, saya nggak berani saya itu pada saat itu, nggak berani lewat lah. Karena yang ngalang itu ya mayat, kain kapannya masih bersih, orang ininya aja masih ada kapasnya, kata hidungnya masih ada kapasnya, ini mata saya ngelihat dengan mata saya sendiri itu, sampai saya muji yang panjang yang pendek, astagfirullahaladzim, sampai saya mundur. Akhirnya saya ambil langkah mundurin motor saya Bang Kardan. Begitu mundurin motor, udah sampai ke tengah-tengah jembatan. Tanpa saya sadar, begitu saya lihat lagi ke ujung jembatan itu, hilang mayatnya Bang Kardan. Kan aneh gitu kan. Tadi seakan-akan saya nggak boleh lewat. Yang aja saya mundurin motor, begitu mundur motor, tengah-tengah jembatan itu mayat hilang. Akhirnya, ya saya dengan berani sih dibilang, ya akhirnya saya tancap aja gas gitu kan. Sampai bunyi jembatan tuh, gitu kan, saya lari. Karena di ujung jembatan itu emang kiri kanan itu makam, jalan itu emang di tengah-tengah makam orang kampung situ kali ya. Saya nggak tahu lah. Ini benar-benar serem ya Pak Haji ya, sedangkan juga ya. Itu mah bukan serem-serem lagi lah. Sepengalaman hidup saya itu, saya baru dijegat sama mayat begitu mah Bang Kardan. Yang dibilang mayat udah lama sih enggak, karena yang tadi saya cintai ya Bang Kardan. Iya. Kain kapannya masih bersih Bang Kardan. Masih bersih. Terus si kapas-kapasnya itu masih ada Bang Kardan. Kaget saya situ. Siapa deh orang yang gak kaget ya kalau dijegat kayak gitu kan. Kuntilanak kalau ngejegat saya udah biasa lah kan. Ini mah ngalangin jalan makanya. Jadi pas di ujung jembatan. Coba bayangin, gimana saya mau lewat? Ya pasti kan saya mundur dong. Iya. Ya nggak? Mau nggak mau saya mundur. Ya itu, mundur sudah tengah-tengah jembatan tanpa disadar. Pas saya nengok ke depan, itu kan motor masih hidup ya. Pas saya nengok ke depan itu kan kesorot lampu dong, lampu motor. Itu pas saya ngelihat ke depan itu udah nggak ada makanya. Si mayatnya itu. Akhirnya saya dengan terpaksa lah ya. Sebenarnya sih saya takut makanya. Dengan terpaksa ya saya terobos aja, kan nggak ada jalan lagi. Mundur juga saya jauh, gitu kan. Sampai saya tacap itu jembatan besi, kalau ditacap besi pasti gitu kan. Iya.
Itu pas udah sampai kampung sebelah itu saya langsung lega ya. itu dekat masjid saya langsung udahlah, saya sih udah nggak mau nginget lagi tuh ya, udah aja saya jalan santai aja karena kan motor saya berisik kadang yang namanya 2 tak gitu kan. Iya, iya. Knalpotnya juga bising gitu. Akhirnya yang benar dikata teman Mas Ali itu, Pak Haji Ali ya, yang bilang jangan jalan lewat situ, terjadi lah ya. Terjadi karena tadinya saya sih nggak percaya Bang Kardan, masa sih gitu kan. Saya sebenarnya sih orangnya kagak percayaan Bang Kardan. Iya benar. Tetapi ya kalau sudah terjadi begitu, sampai sekarang aja saya nggak mau masih lagi Bang Kardan. Lewat aja dari jam 9 saya nggak mau. Karena kenapa? Masih keinget sama saya. Ingat ya. Masih keinget itu. Saking mungkin dibilang trauma kali ya. Trauma juga ya. Dibilang saya takut juga emang takut sih ya. Karena kenapa? Ngalangin jalan lah gitu kan. Kalau cuma di pinggir apa kayak yang tadi anak kecil saya sih biasa aja. Tapi kalau sudah ngalangin jalan saya gimana Bang Kardan? Coba terabas salah, mundur salah saya. Iya benar. Kenapa mundur salah? Karena jembatannya kecil Bang Kardan. Ya kan? Coba bayangin aja. Ya itulah pengalaman saya Bang Kardan. Bukan seorang pemancing sih, saya sih hobi mancing tapi nggak terlalu hobi banget lah ya. Tapi ketika ada event ataupun mancing malam, saya sih kalau diajak teman saya sih mau aja ya. Ya karena dulu emang hobi saya, hiburan saya cuma mancing. Pas kejadian itu kitanya lagi kegiatan mancing ya. Betul, pulang mancing. Bukan kegiatan, Iya, pulang dari mancing. Saya besoknya hari Senin kan ya, saya buat akomodasi dong buat jalan besok bensin saya apa. Akhirnya saya putusin lewat sekarang paling terdekat itu jalurnya. Ya, yang pasti teman-teman kita juga semuanya pasti pernah ngalamin ya. Pasti Ya, lah, yang nggak orang soal mungkin. mancing itu ya. Nggak mungkin kalau misalkan seorang yang suka mancing malam itu nggak ngalamin, nggak mungkin lah. Iya. Pasti aja ada lah pengalaman yang emang horor lah gitu kan. Cuman satu hal yang paling saya takutin itu doang Bang Kardan. Yang mayat di Mayat yang di tengah-tengah jalan itu yang paling saya takutin. Tapi kalau kuntilanak ataupun pocong itu saya sih biasa aja. Itu Bang Kardan. Nah itu cerita pengalaman saya lah. Baik. Bang Kardan itu aja. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ini benar-benar menarik sih cerita Pak Haji ini ya. Saya juga sampai merinding, sampai mendengarnya juga benar-benar seru lah gitu ya. Oke, Pak Haji, sebelum kita pamit di acara channel Kardan TV ini, ya sedikit banyaknya mungkin ada hikmahnya juga ya. Ada pasti ya, ada. Pasti ada. Ya boleh Pak Haji kasih saran buat teman-teman kita yang nonton atau apa arahan. Oke. Jadi gini untuk para penonton ataupun yang suka keluar malam ya terutama lah ya. Oke. Kalau emang udah ada warning dari warga setempat tentang area atau jalan tersebut, kalau sudah dikasih tahu lebih baik janganlah. Bukan semata-mata orang itu ngasih tahu kalau emang itu tidak angker lah ya. Iya. Karena saya mah emang orangnya nggak ngedenger lah gitu ya. Mendingan janganlah. Jadi pesan saya kalau udah lewat jalan yang emang kita udah merinding atau apa, kasih klakson lah kalau pakai motor lah ya. Kalau ya kalau pakai mobil juga kasih klakson. Terus kalau udah di warning sama warga setempat nggak boleh lewat situ, mending jangan lah. Oke. Ya kejadiannya kayak seperti saya lah gitu kan. Oke. Itu Bang Kardan itu aja sih bagi teman-teman lah ya. Yang suka keluar malam atau yang suka mancing malam lah. Oke, makasih. Itulah saran-saran Pak Haji ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya sendiri juga banyak hikmahnya Pak Haji bilang kayak gini, jadi saya juga tahu bahwa ke tempat yang benar-benar seram ataupun benar-benar angker kita harus sopan juga ya Pak Haji ya. Betul. Ya sebelum kita pamit di acara channel Kardan TV ini ya Pak Haji ya, nanti kita bareng-bareng ya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan siap Bang Kardan. Nanti saya kasih tahu lah teman-teman lah. Oke ya. Oke, untuk teman-teman yang lain kalau emang ada kisah yang emang real gitu ya, seperti saya ini kan real lah ya gitu kan, kisah saya gitu yang saya alamin. Kalau emang teman-teman ada ya silakan hubungin Kardan TV lah. Oke ya. Untuk bisa diceritakan pengalamannya yang emang menurut
teman-teman itu harus diceritakan. Biar kenapa ya, biar yang nonton ataupun yang ini pengalamannya yang sama itu biar tidak terulang lah gitu kan. Seperti kayak saya gitu kan, udah dikasih tahu sama yang orang kampung setempat gak boleh lewat situ, tetap aja saya ngotot lah gitu kan lewat situ. Akhirnya ya terjadilah. Lebih baik janganlah. Oke. Waspada Ya, itu, seperti waspada. itu ya Pak Haji. Iya benar. Masih banyak Pak Haji udah datang di Sama-sama. podcast Kardan TV ini ya. Oke Pak Haji, sebelum kita pamit, kita bareng-bareng ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan dan subscribe subscribe di di Kardan Kardan Channel Channel TV. TV.